Jadi itu ceritanya dimulai dengan pergelutan terakhir antara Raja Iblis dan pahlawan dunia. Nah, mereka ini sama-sama kuat gitu. Dan Baywan sampai bener-bener ngos-ngosan kehabisan tenaga. Pahlawannya aja tuh sampai jadi ubanan gitu tahu saking stresnya. Akhirnya mereka saling nusukin pedangnya dan ambruk bebarengan. Yo kata, pahlawannya lega dong. Akhirnya pertarungan panjang dan melelahkan itu pun selesai. Langsung ngeng ke dunia yang udah damai bertahun-tahun setelahnya. Di sebuah akademi khusus calon-calon pahlawan yang bernama Rosewood, ada murid pindahan yang rambutnya tuh mirip pup cicak gitu, hitam putih. Si pup cicak ini tuh namanya Blade. Orangnya so asik banget. Dan dia itu masuk akademi itu bukannya mau jadi pahlawan, tapi cuma pengen punya banyak teman. Sampai-sampai semua murid tuh disalamin sama dia terus diajakin kenalan. Terus saking berisiknya, dia dimarahin dong sama cewek yang tampangnya so galak gitu. Murid-murid yang lain tuh takut sama tuh cewek dan manggil dia sebagai si kaisar. Jadi cewek yang nama aslinya Ernest itu adalah murid yang paling kuat dan berpengaruh di akademi itu. Tapi si Blade malah sokap banget dan minta ditemenin ke kantor kepala sekolah dong. Dan si Ernestnya tuh mau aja. Terus begitu masuk ke kantor Capsec, si Ernest kaget dong. Lah kok Capsecnya ganti? Mana yang ada di depannya itu ternyata yang mulia raja penguasa negeri. Jadi si Om Raja tuh jadi Capsec baru di Rosewood ini tuh buat ngegantiin yang lama. Dia juga yang ngajakin si Blade buat masuk ke akademi ini. Habis itu Ernest disuruh pergi soalnya Raja mau ngomong berdua sama Blade. Ernestnya sampai heran dong. Anjrot, siapa sih tuh bocah? Kok sampai dapat privilege dari Raja gitu? Ih, kesel deh. Nah, terus waktu berdua doang, akhirnya kita tahu kalau Blade itu dulunya adalah si pahlawan dunia. Terus gara-gara pertempuran terakhirnya dulu, kekuatannya tuh hampir hilang. Tapi Raja percaya kalau Blade tuh bakalan bisa ngedapetin kekuatannya lagi. Nah, si Blade ini tuh udah ogah banget buat jadi pahlawan. Dan pengen pensi aja terus nyari teman sebanyak-banyaknya. Habis itu Ernest pun kaget soalnya Blade tiba-tiba muncul di kelas murid-murid unggulan. Anjir, baru datang aja udah jadi murid unggulan. Makin penasaran dong si Ernest. Kamu pasti nyogok kan? Apa pakai orang dalam? Papamu pejabat ya? Tapi si Blade ini tuh malah ngepet-pet kepalanya Ernest yang lagi ngomel-ngomel itu. Ya, langsung ngamuk lah si Ernest dan ngesabet Blade pakai pedangnya. Tapi nggak kena. Ernest heran dong. Ternyata Blade itu emang bener-bener jago gitu. Terus tiba-tiba muncul cewek kudere yang ngasih tahu kalau pelatih tuh udah datang. Blade langsung kenalan sama cewek kudere yang namanya Sophie. Ernest yang udah kesel banget minta izin sama pelatih buat ngetes kekuatan Blade. Blade disuruh ngehancurin baju besi yang udah diperkuat pakai sihir. Kata si Ernest, semua murid unggulan di sini tuh bisa ngehancurin tuh baju besi. Jadi kalau mau masuk kelas ini ya minimal Blade harus bisa juga. Oke lah, Blade langsung ngeluarin jurus andalanya. Saking kuatnya, sampai-sampai baju si Ernest tuh compang-camping dong. Baju besinya terbang entah kemana. Dan tempat latihannya juga hancur-hancuran. Weh, tenaganya dikontrol dikit dong, Blade. Anjrot nih bocah setan siapa sih sebenarnya? Batin Ernest dan teman-temannya yang lain. Blade yang sadar kalau dia udah kelewatan itu langsung panik dong. Dia nggak mau ketahuan jati dirinya yang asli. Terus waktu jam makan, si Blade lagi-lagi ngedeketin Ernest yang lagi makan sendirian. Pas dia ngajakin teman-teman yang lain buat join, mereka pada takut dong. Ternyata murid-murid yang lain tuh pada takut dan segan sama Ernest. Jadinya dia kayak nggak punya temen gitu. Ya iyalah, orangnya aja galak kayak setan gitu. Tapi dengan polosnya, Blade ngomong kalau Ernest tuh udah dianggap temen sama dia. Ernestnya langsung memerah dong mukanya. Dia seneng banget Blade ngejarin dia sebagai temannya. Kayaknya si Ernest ini agak sendiri gitu gak sih? Di kamar Ernest senyum-senyum sendiri waktu keinget sama Blade. Tapi tiba-tiba aja pedangnya Ernest tuh gerak-gerak sendiri, anjir. Kayaknya pedangnya tuh ada kudamnya tuh. Ernest langsung nyuruh pedangnya itu buat diam. Besoknya, Ernest lagi latih tanding sama Leonard. Murid Ikemen yang senjatanya tuh bisa ngebor-ngebor. Tapi ternyata si Leonard ini tuh lawak banget dan langsung kalah sama Ernest. Terus giliran si Sophie Food yang nantangin Ernest. Biar kata tangan kosong, ternyata Sophie Pipi ini bisa ngimbangin Ernest dong. Ya walaupun akhirnya dia nyerah juga sih. Akhirnya karena udah nggak punya lawan lagi, Ernest langsung nantangin Blade. Tapi belum juga tarung. Tiba-tiba Ernest pingsan kehabisan tenaga. Terus di UKS, bidannya tuh bilang kalau si Ernest ini tuh kena kutukan. Jadi dia nggak bisa nyembuhin.
Karena penasaran, Blade ini nerobos ke ruangan rahasia Akademi Rosewood buat ngeliat datanya Ernest. Terus waktu tahu kalau pedangnya si Ernest itu ternyata pedang iblis yang namanya Asmodeus, Blade tuh langsung paham sama situasinya. Besoknya Blade ngajakin Ernest buat ngomong berduaan aja. Tapi Ernest yang ngira kalau Blade tuh mau nembak dia. Ih, GR amat sih, Neng. Padahal nih ya, Blade cuma mau ngomong kalau dia tuh udah tahu rahasia pedangnya Ernest. Walau punya kekuatan hebat, tapi pedang Ernest itu punya kehendak sendiri. Blade tuh penasaran kok si Ernest ini bisa-bisanya punya pedang ngeri kayak gitu. Jadi tuh waktu kecil, ternyata Ernest nggak sengaja nyentuh pedang kutukan yang disimpan sama keluarganya. Terus si Asmodeus itu ngecoba buat menguasai tubuh Ernest dan meminta darah buat ngantiin itu. Ernest harus bisa ngebikin Asmodeus ngakuin kalau Ernest itu adalah pemiliknya. Tapi dia tuh takut. Soalnya kalau gagal, iblis Asmodeus itu bakalan muncul ke dunia. Tenang, Neng. Ada abang di sini. Kalau iblis itu muncul, biar abang hajar. Oh, abang. Akhirnya habis di speak-speak sama Blade, Ernest berani duel sama Asmodeus dan bikin kontrak perjanjian. Ernest ketemu sama wujud asli Asmodeus dan nantangin dia. Tubuh asli Ernest juga udah berubah menjadi iblis api. Tapi gelutnya skip aja, guys. Soalnya si Ernest ini bugil anjrot. Pokoknya, tahu-tahu Ernest tuh udah ngalahin tuh iblis dan berhasil jadi pemilik pedang Asmodeus. Besoknya waktu latihan, si Blade heran ngeliat Ernest yang kayaknya ada yang berubah gitu. Oh, ternyata Ernest tuh udah dandan cantik dan berubah gaya rambutnya. Biar kelihatan kiri-kiri pika-pika gitu di depannya Blade. Leonard langsung ngode si Blade dong. Rambut, cok, rambutnya. Tapi emang Blade tuh dasar tulul deh. Si Blade tuh malah ngomong kalau dia tuh nggak tahu apa yang berubah. Terus Ernest tuh nyuruh Blade buat nyelidikin si Sopipe. Gak tahu kenapa, dia tuh sendirian terus dan cuma bergerak kalau diperintah aja. Terus kayaknya kemarin Sopipe tuh tertarik sama Blade gitu. Jadi Ernest minta Blade buat ngurus dia. Siapa tahu dia jadi ketolong kayak Blade yang udah ngerubah si Ernest. Blade langsung gas ngedeketin Sopipe dong. Tapi ya emang cewek kudere. Tanggapannya tuh dingin banget, kayak cetannya gebetan. Tapi karena si Sopipe ini nurutan banget, dia mau aja latihan bareng Blade sampai sore. Bahkan Sopipe minta diajarin sama Blade lagi besok. Kayaknya Doi udah mulai nyaman nih sama Blade. Terus waktu ngegibahin Sopipe sama Raja, Blade kaget banget waktu tahu kalau ternyata Sopipe ini manusia hasil proyek pahlawan buatan. Sopipe dibikin dari gennya si Blade buat ngelampauin dia. Makanya si Sopipe ini cuma bergerak waktu diperintah doang. Ya, karena programnya tuh emang gitu. Terus karena ngerasa bersalah, Blade pun berjanji bakalan ngasih Sopipe kehidupan yang normal. Lah, tapi kehidupan yang normal tuh gimana, anjir? Orang dia aja nggak tahu. Dasar tulul. Jadi deh, dia pun nanya-nanya ke orang-orang soal kehidupan normal. Dari Tante Bidan, Leonard, sampai ke ciwi-ciwi random gitu. Sampai akhirnya dia ngedapetin jawaban. Yup, kencan. Tapi dia tuh juga masih belum tahu kencan tuh apaan. Akhirnya dia nanya deh ke Ernest. Ernestnya tuh malah kegeeran dong. Dikiranya yang mau diajakin kencan tuh dia. Terus waktu udah tahu apa itu kencan, Blade-nya malah ngacir. Loh, anjrot, bukan aku tuh yang diajakin. Dasar Blade nggak peka. Jangan ditiru ya, guys. Hehehe. Nggak pakai babi ibu, Blade langsung ngajakin Sopipe buat kencan. Nggak peduli dia lagi ada di kamar mandi cewek, pokoknya gas ngeng aja. Dikira perintah, Sopipe-nya langsung iya-iya aja dong. Besoknya kencan dua orang tulul itu pun dimulai. Tapi ada 3 orang cewek kepo yang ngikutin mereka. Ya siapa lagi kalau bukan Ernest, Jessica, sama Claire. Mereka bertiga tuh heran waktu ngeliat si Blade ini kencan tapi bawa contekan jadwal. Blade sama si Sopipe pun langsung gas sambil gandengan. Si Ernestnya jealous dong, tapi nggak mau ngaku. Dasar sendiri. Pokoknya semua kegiatan mereka diikutin terus. Dunia pun serasa milik Blade dan Sopipe, yang lain mah ngekos doang. Pas jajan sebuah, tiba-tiba Blade deg-degan waktu pipinya saling sentuh. Duh, nggak pernah pacaran sih lo bang. Ernest makin pusing lah. Tingkat jealousnya udah level dewa. Sampai-sampai Blade dan Sopipe udah ngilang, mereka bertiga tuh masih nggak nyadar. Malamnya Sopipe ngaku kalau dia tuh cloningan pahlawan dan mulai nunjukin kekuatan-kekuatannya. Dari jurus gravitasi sampai Zawardo juga Sopipe bisa. Tapi kekuatannya itu cuma 1/10 dari kekuatan asli si pahlawan. Ngeliat kejujuran Sopipe itu, Blade akhirnya juga jujur kalau dia tuh sebenarnya si pahlawan yang asli.
Dia juga minta maaf ke Sopipi karena dialah Sopipi jadi hidup kayak gini. Blade menyebut kalau kekuatan pahlawan itu kayak kutukan, dan hidupnya sendiri tuh nggak bahagia-bahagia amat. Tapi Sopipi malah terima kasih ke Blade, dan berjanji bakalan ngejaga rahasia itu buat mereka berdua aja. Ulu-ulu, co-cuitnya kalian berdua. Besoknya Sopipi makin nempel sama Blade. Jadinya Ernest tuh uring-uringan dong. Tiba-tiba meja mereka makin rame aja. Kayaknya teman-teman yang lain tuh udah gak segan lagi sama Ernest. Circle-nya mereka jadi tambah rame gitu. Terus, tiba-tiba ada seisi sekolah yang bergetar hebat. Pas dilihat, ternyata ada naga yang nyasar masuk ke sana. Penjaga dan para murid lainnya langsung panik dong. Tapi si Blade tetap santuy dan ngedeketin naga itu. Sambil tetap ngebawa makan siangnya, Blade ngebogem naga itu sampai tepar. Habis itu Blade ngasih makan naga tadi. Oh alah, ternyata naga itu lapar, guys. Nah, yang pada ngeliat langsung heboh dong. Lah bisa-bisanya ada orang yang ngalahin naga pakai tangan kosong. Blade sadar sama ketululannya, dan langsung nyari-nyari alasan biar nggak ketahuan. Terus tiba-tiba aja, naga yang ada di belakang Blade itu berubah jadi cewek loli imut. Loli itu pun langsung melukin Blade sambil manggil dia papa. Aduh, emang dasar tulul si Blade ini. Dia tuh nggak sadar kalau naga tadi udah berubah jadi tuloli, dan masih nyariin naganya. Ernest sudah ngasih tahu tapi Blade masih ngebatu. Giliran Sopipi yang ngomong, dia baru percaya. Ngamuk lah si Ernest. Blade mah seneng banget ya bikin Ernest cemburu. Terus akhirnya mereka tahu kalau naga itu tuh bakalan niru dan ngikutin orang yang udah ngalahin dia. Jadi deh, Loli tadi diasuh sama Blade. Blade pun ngasih nama dia Cu. Sehari-hari Cu bareng-bareng terus sama si Blade. Bahkan makan aja minta disuapin. Kalau ada yang mau megang dia, Cu langsung marah-marah. Kayaknya dia tuh cuma jinak sama Blade doang. Tapi suatu saat, Blade ngeliat kalau si Cu ini suka merhatiin murid-murid yang lagi asik main. Tapi waktu diajak main sama mereka, si Cu ini nggak mau. Karena mereka tuh lebih lemah dari dia. Blade pun ngomong kalau Cu pengen berteman tuh nggak apa-apa. Tapi Cunya ngejawab kalau yang dia butuhin tuh cuma papanya doang, dia nggak butuh teman. Awalnya Blade udah nggak mikirin hal itu. Tapi nggak sengaja, Blade ngeliat Cu lagi main boneka-bonekaan. Nah, boneka-boneka itu dikasih nama murid-murid sekolah itu. Dan dia hafal nama-nama mereka sampai ke sifat dan kebiasaan-biasaannya. Akhirnya Blade pun sadar kalau Cu ini tuh beneran pengen punya teman. Tapi gara-gara sifat asli naganya nggak mau tunduk sama orang yang lebih lemah, jadi dia tuh nggak bisa temenan sama yang lainnya. Aduh, ribet banget gak sih? Akhirnya Ernest punya ide cemerlang dong. Dia ngajakin teman-teman yang lain buat join party, dan ngegeng si Cu. Nah, kalau menang kan berarti Cu bisa mengakui mereka gitu. Pertarungan pun dimulai. Awalnya mereka kocar-kacir takut dijadiin sate sama si Cu. Tapi Ernest ngomando mereka buat ngebikin formasi. Blade cuma bisa ngeliatin pertempuran itu dari jauh. Terus pas Cu lengah, serangan Sopipi dan Ernest berhasil mengenai Cu dengan telak. Dan tiba-tiba aja tanah tempat Cu berdiri itu longsor. Ternyata itu adalah ulah si Lancelot lawak yang dari tadi udah ngebor tanah buat ngebikin jebakan Batman gitu. Gara-gara combo itu, si Cu pun jadi mulai lengah dan lemah. Nah, Ernest siap-siap dong buat ngasih final blow. Tapi si Asmodeus itu udah tremor aja. Kayaknya dia tuh udah capek gara-gara dipakai buat ngegempur Cu dari tadi. Tapi Ernestnya nggak peduli sama rengekan tuh pedang gajah. Terus pas Sopipi berhasil ngebikin Cu kenok pakai jurus gravitasinya, Ernest nyiapin jurus ultimate-nya. Dibantu sumbangan energi dari teman-temannya yang lain, api Asmodeusnya si Ernest jadi makin gede dan ngeri. Terus, api hasil patungan itu pun dilempar ke arah Cu dengan telak. Cu pun berhasil dikalahin dong. Si Cu sedih gara-gara nggak bisa ngalahin mereka. Dia tuh takut bakalan dibuang sama Blade gara-gara lemah. Tapi Blade-nya nyoba menghibur Cu dan ngebisikin dia. Kamu mau tahu nggak? Kamu tuh anak adopsi. Mampus, Cu-nya makin sedih dong. Akhirnya Cu mengakui kemampuan murid-murid akademi yang lain. Dan memohon sama mereka untuk mau jadi temannya. Ya elah, mau jadi teman aja sampai harus tawuran dulu. Ribet banget gak sih? Besoknya si Cu ini udah mau dipangku dan disuapin sama orang-orang selain Blade. Tapi tiba-tiba Blade ngerusak suasana. Dia tuh ngeliat ada yang berubah dari Ernest. Gak tahu kenapa si Ernest ini tuh jadi gendutan gitu. Tulul. Padahal yang lain tuh udah diem-diem aja loh biar si Ernest gak kena mental. Ini malah si anjir pakai terang-terangan ngomong di depan mukanya. Ernest jadi malu bedong dan kabur dari sana. Sampai-sampai dia tuh ngurung diri di kamar selama 3 hari. Teman-temannya pada khawatir dong. Tapi waktu ditengok, si Ernest ini malah lagi sibuk mamam donat Jeko 1 kardus. Walah, ya makin gendut lah dia.
Waktu ditanyain sama Blade, ternyata Ernest ini tuh nggak lagi ngambek. Tapi dia tuh cuma malu kalau dilihat sama Blade gara-gara bentuknya kayak balmond gini. Nah, jadi nafsu makannya tuh bener-bener nggak kekontrol habis ngeluarin ulti dahsyat waktu perang lawan Chu kemarin. Oh ya udah, kirain ngambek. Yo kata si Tulul sambil mau ngeloyor pergi. Alah, dasar nggak peka. Sini abang Lance contohin. Tenanglah Tuan Putri, walaupun kamu bulat kayak babi, aku akan tetap setia sama kamu. Ceplok, phew, mampus deh kena hajar kan lu Lance. Akhirnya Blake janji bakalan ngebantuin Ernest buat ngilangin lemak yang udah numpuk di badannya itu. Besoknya program pengurusan si Ernest pun dimulai. Mulai dari jogging, diet, sauna, semuanya udah dilakuin sama Ernest. Tapi tetap aja dong, badannya tuh malah makin kayak kuda Nil. Akhirnya Blade punya ide gila. Si Ernest ini disuruh latihan pakai kekuatan iblis Asmodeusnya. Mikirnya kan pengen bakar kalori ya kenapa nggak dibakar sekalian aja lemaknya pakai api dari neraka. Hehehe, andaikan dia di dunia nyata segampang itu ya guys ya. Bener aja dong, begitu Asmodeusnya muncul, badan si Ernest langsung jadi langsing weh. Malahan si Ernest tuh nggak sengaja nge-unlock skill baru, yaitu wujud iblis api. Dan wujud barunya si Ernest itu bakalan ngebakar 1 juta kalori setiap jamnya. Wah, seneng banget dong si Ernest. Yo kata, ya nggak perlu dia dietin lagi. Tapi tiba-tiba aja si Ernest kelaparan dan berubah jadi Sadako api. Dia jadi pengen ngemamam teman-temannya. Blade langsung ngeluarin jurus anginnya dong buat mademin api si Ernest. Akhirnya masalah Ernest yang jadi babi itu pun selesai juga. Tapi malamnya waktu ditengokin, si Ernest udah balik jadi babi lagi gara-gara mamin Jeko. Astaga. Besoknya Blade dikasih tahu sama Tante Bidan kalau kekuatan pahlawannya tuh udah bisa dipakai sampai maksimal 30% aja. Dan lebih dari itu dia bakalan meninggoy. Kayaknya nih Tante Bidan juga tahu kalau Blade itu adalah mantan pahlawan. Terus tiba-tiba aja, Claire ngenalin Blade ke cewek kacamata yang namanya Maria. Nah, si Maria ini pengen minta bantuan sama Blade. Maria pengen Blade buat ngebunuh dia. Loh kok bisa? Jadi ternyata si Maria ini tuh bukan manusia, guys. Dia setengah iblis gitu. Dan kadang-kadang si Maria ini tuh nggak bisa ngekontrol kekuatan iblisnya itu. Nah, gara-gara ikut bertarung lawan Chu kemarin, kekuatan iblis Maria itu jadi makin susah buat kendaliin. Blade dan Circle-nya setuju buat ngebantu Maria. Mereka terus minta Maria buat ngeluarin kekuatan iblisnya itu. Pelan-pelan, Maria pun mulai ngelepasin gelang-gelang yang dipakainya. Satu gelang itu tuh berat banget, guys, dan bisa menahan separuh kekuatan iblisnya Maria. Wah, Blade dan yang lainnya langsung ngeri dong. Bakalan squad apa iblis yang muncul nanti? Bahkan kalung yang dipakai Maria itu membatasi kekuatannya sampai 1/10-nya. Wah, Ernest langsung panik dan mencoba buat ngecegah Maria ngelepasin kalungnya. Tapi udah telat. Maria keburu ngelepasin kalungnya. Dan bener aja dong, tiba-tiba Maria berubah jadi mode sukubus. Di dahinya juga muncul lambang Raja Iblis. Dan kepribadiannya juga berubah. Kesadaran Maria udah dikuasai sama Raja Iblis yang ada di tubuhnya. Ernest dan yang lainnya langsung gercep buat menyerang iblis itu. Tapi mereka bisa dikalahin dengan mudah. Akhirnya saatnya Blade buat muncul. Tapi gara-gara nggak mau ngebunuh Maria, Blade tuh jadi nggak bisa bertarung dengan serius. Blade ke pojok sampai pedangnya tuh hancur. Ernest akhirnya ngasih Asmodeus buat dipakai sama Blade. Lah, Asmodeusnya langsung gemeteran dong. Ya elah, dasar pedang cupuh. Giliran mau dipakai full power, dia malah ketakutan. Akhirnya Blade berhasil ngeluarin semua potensi kekuatan dari Asmodeus. Dan ngalahin Raja Iblis itu dengan sekali tebas. Tapi Blade-nya juga langsung pingsan kehabisan energi. Besoknya Blade kaget banget waktu ngeliat si Raja Iblis berkeliaran di sekolah dengan santuy. Jadi kesadaran Maria tuh belum balik ternyata. Dan sialnya iblis yang minta dipanggil dengan nama Mao-chan itu tahu kalau Blade adalah si mantan pahlawan. Si Mao ngomong kalau dia tuh kepribadian lain dari Maria. Waktu nanya asal-usulnya ke Capsek, akhirnya mereka tahu kalau Maria itu anak dari Raja Iblis yang dulu dikalahin sama Blade. Tapi ibunya tuh manusia biasa dan udah minggoy. Terus malamnya, tiba-tiba Mao-chan ngajakin Blade buat ngobrol berdua. Dia tuh ngaku kalau dirinya tuh tertarik sama Blade. Bahkan meminta Blade buat mau jadi pasangannya. Mau juga ngomong kalau Maria itu masih ada di dalam dirinya. Tapi dia nggak mau keluar. Kayaknya dia nyaman dengan kondisinya yang sekarang. Ternyata selama ini dia tuh menderita gara-gara terlahir jadi anak setengah iblis. Apalagi dia tuh nggak pernah ketemu sama ayahnya. Karena waktu dia belum lahir, ayahnya tuh udah keburu dibantai sama Blade. Kasihan tahu.
Akhirnya gara-gara penderitaannya itu, lahirlah kepribadian Mao yang sekarang. Terus besoknya, tiba-tiba ada murid yang ngomong kalau kalung si Maria itu sebenarnya adalah alat rekaman. Lah, siapa lagi nih bocah tiba-tiba nongol? Menurut bocah itu, rekaman itu kemungkinan bisa menarik Maria lagi. Mo-chan setuju buat ngebuktiin hal itu. Dan bener aja, waktu diaktifin, muncul rekaman hologram Raja Iblis yang ngasih pesan buat mamanya Maria. Intinya Raja Iblis ngomong kalau dia tuh bakalan menyayangi mereka walaupun udah mati. Aduh, bikin terharu deh. Di alam bawah sadar, mau nyamperin Maria dan minta dia buat kembali. Akhirnya setelah dipanggil sama teman-temannya, kesadaran Maria beneran bisa balik. Terus sekarang si Maria dan Mau bisa ganti-gantian keluar. Kayaknya mereka berdua tuh udah berdamai dan mutusin buat saling kerja sama gitu. Hehehe, semangat ya Maria, Mau-chan. Terus besoknya waktu di akademi, tiba-tiba muncul Helios. Cewek yang kekuatannya gila banget. Dia adalah Dione, guru baru mereka. Dan ternyata Dione ini adalah mantan teman partinya Blade waktu masih jadi pahlawan dulu. Dan mulutnya si Dione ini cepu banget. Wah, si Blade jadi takut dong kalau identitasnya bakalan ketahuan. Besoknya kita ngeliat Blade yang lagi ngebawa pedang di dalam sekolahan. Wajahnya nyeremin dan kayak serius banget gitu. Apalagi pedangnya tuh berlumuran darah. Tiba-tiba murid-murid lainnya tuh muncul dan ngelawan Blade. Tapi semuanya dibunuh seketika sama si Blade. Akhirnya Blade berhadapan sama Sophie. Sophie terus ngomong kalau dia tuh penasaran apa yang bakalan terjadi kalau dia ngelawan Blade dengan kekuatan penuh dan sungguh-sungguh. Sophie terus ngegunain kekuatan penghenti waktunya dan nyerang Blade dengan babi buta. Tapi serangan-serangan itu nggak ngefek apa-apa buat si Blade. Ternyata si Blade tuh udah ngaktifin skill kebalnya sebelum Sophie menghentikan waktu. Dan dengan perlahan, Blade nancupin pedangnya ke perut Sophie dan ngebunuh dia. Lah, ada apa sih sebenarnya kok pada bunuh-bunuhan? Oh alah, ternyata itu tuh kerjaannya si Raja Gabut. Yang nyuruh Blade dan murid-murid lainnya latihan pakai virtual reality gitu. Soalnya kalau di dunia nyata, mereka tuh pasti nggak bisa ngeluarin semua kekuatannya. Karena takut bakalan melukain teman-temannya sendiri. Jadi nggak bisa bertarung dengan habis-habisan deh. Nah, kalau pakai virtual reality kayak gini, mereka tuh pasti bisa berlatih sepuasnya. Tapi Blade ngomong kalau ilusi yang dibikin alat tadi tuh terlalu realistis banget. Ntar takutnya mereka malah nggak bisa ngebedain mana yang nyata dan ilusi doang. Jadinya malah bunuh-bunuhan di dunia nyata. Si Raja pun setuju dan merubah dunia virtualnya jadi kayak kartun anak-anak gitu. Terus Raja nyuruh mereka buat bertarung sampai mati di sana. Dan yang menang boleh pakai virtual reality itu sesukanya. Habis itu Leonard nyerang tiba-tiba pakai tombaknya. Tapi Ernest yang lagi di mode gilanya langsung ngebunuh Leonard. Wah, kayaknya si Ernest ini udah hilang kendali deh. Terus Blade ngeliat Clay sama Kasim lagi ngelawan Jessica dan Claire. Nah, si Clay dan Kasim ini udah pede banget bakalan ngalahin dua cewek itu. Apalagi mereka tuh gak pernah kalah sama Jessica dan Claire. Tapi dua cewek tadi tuh gak mau nyerah gitu aja. Dan Jessica berhasil ngalahin Kasim yang lengah. Begitu juga dengan si Claire yang bisa ngebunuh Clay yang lagi bengong. Habis itu Ernest pun datang. Kayaknya dia senang banget gara-gara ngeliat Blade dan pengen ngebunuh dia. Ernest pun maju buat nyerang Blade kayak orang gila. Tapi Blade langsung nebasin pedangnya dengan cepat. Dan nyiptain tornado yang ngalahin murid-murid yang tersisa. Terus tiba-tiba aja Blade kebangun dari virtual reality. Dan Raja ngumumin kalau dialah pemenangnya. Ernest nangis-nangis, gara-gara malu keinget sama kelakuannya yang lepas kendali tadi. Tapi si Raja tuh malah ketawa-ketawa, dan ngomong kalau mereka tuh menghibur banget. Ernest sama Blade kesel dong sama kelakuan si Raja. Akhirnya Blade mutusin buat ngegunain virtual reality itu ke Raja. Tapi settingannya tuh bener-bener gak ngotak. Blade nyeting tuh mesin buat nyiptain monster-monster terkuat di dunia. Raja sampai ketakutan ngeliat tuh monster-monster yang bakalan dihadapinya. Syukurin, makanya jangan iseng. Hehehe. Habis itu Blade sama yang lainnya makan siang. Tapi dia ngeliat Clay sama Kasim tuh kayak murung banget gitu. Ernest tuh bingung tuh dua anak kenapa. Blade ngejawab kalau mereka berdua tuh habis dihabisin sama Claire dan Jessica di virtual reality gara-gara kurang latihan. Tuh dua cowok langsung kena mental lagi dong. Hehehe. Habis makan, Blade ngeliat selebaran tentang pemandian air panas yang baru. Terus mereka ketemu sama Dione yang lagi menggali di halaman sekolah. Akhirnya mereka pun mandi bersama di pemandian air panas itu. Blake nyariin Ernest yang gak kelihatan. Ternyata dia tuh lagi ngumpet di belakang mereka.
Soalnya Ernest ngomong kalau dia tuh nggak gitu suka sama pemandian yang campur antara cewek sama cowok. Dan lagi-lagi Kasim sama Clay itu masih kelihatan frustasi. Akhirnya Jessica sama Claire coba buat menghibur mereka. Dan ngomong kalau kemarin tuh mereka berdua cuma beruntung doang. Claire juga minta maaf karena udah menang. Tapi bukannya senang. Tuh dua cowok malah makin sedih dong. Harga diri mereka tuh bener-bener hancur diomongin gitu. Mereka pun langsung ngacir dari sana sambil nangis. Ya Allah, kasihan banget gak sih? Malamnya Blake nyoba buat menghibur mereka. Tapi mereka berdua tuh gak mau dengar. Soalnya kan si Blake ini tuh gak pernah ngerasain kalah. Jadi mana tahu dia sama perasaan mereka. Clay sama Kasim akhirnya ngaku kalau mereka berdua tuh suka sama Jessica dan Claire. Jadi mereka tuh sedih dan malu banget karena kalah. Terus, cuy yang tiba-tiba datang ngomong kalau solusinya tuh gampang. Mereka berdua cuma harus jadi lebih kuat lagi. Soalnya, kata Cu cewek tuh suka sama cowok yang kuat. Cu nyuruh mereka buat berlatih sama Blade aja. Di tempat lain, para cewek juga lagi ngerumpiin Clay dan Kasim. Mereka bingung gimana caranya biar tuh dua cowok gaje bisa semangat lagi. Claire pun ngasih ide buat gelut lagi sama mereka. Dan ngalah aja biar mereka tuh senang. Tapi kayaknya itu adalah ide yang buruk. Nah, tiba-tiba Cu datang ke tempat mereka. Dan ngomong kalau cowok-cowok tuh suka sama cewek yang kuat. Cu nyuruh para cewek-cewek itu buat berlatih biar jadi lebih kuat. Wah anjim, mau diadu domba sama si Cu nih guys mereka. Besoknya, Clay sama Kasim dilatih dengan keras sama si Blade. Pokoknya nggak ngotak banget deh latihannya tuh. Sampai akhirnya rematch tag team mereka pun tiba. Pakai virtual reality, Clay Kasim battle lagi sama Claire Jessica. Tuh dua cowok mutusin bakalan ngungkapin cinta kalau mereka menang. Pertarungan pun dimulai. Tim cewek langsung nyerang dengan cepat. Tapi ternyata Clay dan Kasim udah bisa ngegunain kekuatan spiritual mereka dan berhasil mendesak tim cewek. Tapi ternyata Claire Jessica juga udah bisa gara-gara diajarin Ernest. Akhirnya Claire berhasil ngalahin Kasim. Lalu Jessica ngebekuin Clay dan nyetrum dia pakai jurus petirnya. Yah, kalah lagi deh tuh cowok-cowok. Tapi kali ini tuh cowok-cowok udah gak salty lagi. Dan berjanji akan berlatih lebih giat biar jadi kuat. Besoknya, tiba-tiba para cewek-cewek tuh nemuin robot aneh di sekolahan. Tiba-tiba tuh robot keluarin foto hologramnya Blade. Kayaknya nih robot lagi nyariin Blade. Nah, si Blade-nya sendiri lagi meditasi di tempat latihan. Waktu ditanya sama Chu, Blade ngomong kalau dia tuh lagi ngumpulin energinya. Biar dia bisa ngegunain kekuatannya di atas 15%. Terus, cewek-cewek pun muncul sambil ngebawa robot yang nyariin Blade tadi. Waktu ngeliat tuh robot, Blade langsung ngeluarin pedang dan nyerang dia pakai jurus Dragon Eater. Robot tadi langsung hancur dong. Habis pakai tuh jurus, pedang Blade langsung pecah. Blade ngomong kalau hasil meditasinya tadi tuh udah mulai kelihatan. Soalnya dia nggak ngerasa capek habis ngeluarin jurus tadi. Ernest bingung dong, ngapain Blade ngehancurin tuh robot? Blade pun ngejawab kalau tuh robot sebenarnya adalah Guardian. Nah, waktu mereka lagi ribut gitu, robot tadi nge-scan tubuhnya Ernest dan mengupdate sistemnya. Besok harinya tuh robot muncul lagi, tapi kali ini pakai wujud cewek cantik berbobot gede. Jadi, tuh robot pakai scan datanya Ernest kemarin buat ngerubah dirinya jadi cewek. Si robot mikir kalau Blade tuh bakalan lunak dan protektif sama cewek. Pas Blade lagi kebingungan, tuh robot langsung nyerang dia. Tapi Blade lebih cepat dan berhasil nge-counter tuh robot sampai hancur. Ernest marah lagi dong. Ngapain Blade nyerang cewek? Dasar cowok nggak ngotak, kata si Ernest. Tapi Blade ngejawab kalau Ernest tuh nggak perlu khawatir. Soalnya tuh cewek bakalan regenerasi. Dan bener aja, robot tadi emang bisa sembuh sendiri. Waktu Blade mau nyerang tuh robot lagi, Ernest ngelarang soalnya kayaknya cewek robot itu nggak berbahaya kok. Tapi Blade ngomong kalau Guardian tuh bahaya banget, Jir. Robot tadi terus ngomong kalau dia tuh punya misi buat ngehancurin Blade. Wah, teman-teman Blade yang lain langsung ngajakin tuh robot buat gabung sama mereka. Soalnya mereka tuh juga pengen bisa ngalahin Blade gitu. Claire terus manggil tuh robot dengan nama Iona. Gara-gara di bajunya tuh ada tulisan 10NA. Awalnya Iona tuh nggak mau gabung, tapi Claire janji bakalan nolongin Iona buat ngalahin Blade. Dan akhirnya Iona pun setuju. Mereka langsung ngerapatin rencana buat ngalahin Blade. Waktu ditanya alasan Iona ngincer Blade, Iona ngejawab kalau Blade tuh udah ngacak-ngacak area intimnya. Walah, semua langsung kaget dong. Area intim apaan, Jir? Walah, ternyata Iona tuh penjaga perpustakaan rahasia di bawah tanah toh. Waktu itu kan Blade pernah nyari info ke perpus tentang cara ngalahin Asmodeusnya si Ernest.
Nah, Blade tuh ngehancurin Iona berkali-kali waktu mau masuk ke perpus tadi. Blade ngebela diri dong. Dia kan diserang duluan sama Guardian. Masa nggak ngelawan balik sih? Tapi cewek-cewek tuh malah ngebelain Iona. Dan ngomong kalau Blade tuh emang keterlaluan dan kasar. Ya udah deh, Blade pun langsung ngambek dan pergi dari sana. Sophie ngikutin si Blade. Dan Blade ngomong kalau dia tuh ngelakuin hal tadi cuma buat ngejalanin tugasnya sebagai pahlawan aja. Blake juga ngejelasin kalau para Guardian tuh nyembunyiin jiwanya di tempat lain. Jadi mereka tuh gak bakalan mati walaupun dihancurin tubuhnya berkali-kali. Nah, Eliza mikir kalau Iona tuh gak bakalan bisa menang gara-gara Blake tahu kalau Iona tuh gak bakalan mati walaupun dihancurin berkali-kali. Jadi, Eliza yang pinter itu dapat ide brilian. Eliza ngomong kalau Iona naruh jiwanya di dalam tubuhnya, Blake tuh bakalan mikir-mikir kalau mau nyerang Iona. Soalnya sekalinya Iona hancur, maka Iona bakalan langsung mati. Gak kayak kemarin-kemarin. Iona pun setuju dan mereka langsung rematch lagi. Sebelum mulai, Iona ngomong kalau dia tuh gak lagi tersambung sama komputer induknya. Jadi dia bakalan mati kalau hancur sekali aja. Dan bener aja, Iona langsung bisa ngehajar Blade. Blade yang tahu kalau Iona udah gak immortal lagi itu mikir-mikir buat nyerang Iona pakai kekuatan penuh. Jadi kali ini Blade cuma pakai kekuatan anginnya doang. Tapi ya jadi nggak ngaruh ke Iona. Akhirnya Blade jadi bulan-bulanan Iona dan berhasil dikalahkan. Teman-teman yang pada nonton langsung seneng banget lah. Soalnya baru kali ini Blade kalah by one. Beberapa saat setelah itu, Iona ngomong kalau nggak tahu kenapa dia tuh nggak bisa kontak lagi sama komputer induknya. Ternyata Iona tuh udah dianggap rusak sama induknya. Gara-gara udah nggak punya induk lagi, Iona pun mohon sama Blade buat mau jadi masternya. Soalnya kalau dia nggak punya sesuatu yang dipatuhinya, tubuhnya tuh bakalan meledak dengan hebat dan ngehancurin sekitarnya. Semua yang ada di kantin panik banget dong. Apalagi ternyata waktu Iona belum meledak tuh tinggal beberapa hari lagi. Ya udahlah, karena terpaksa daripada Iona meledak, Blade pun mau jadi masternya Iona. Eyalah, besoknya Iona langsung pakai baju maid dong, dan ngomong kalau dia tuh bakalan nurutin semua perkataan Blade. Tapi ada yang cemburu nih guys. Si Sophie kesel gara-gara Iona tuh dituduh niru-niru karakternya dia. Cara ngomongnya yang datar sama ekspresinya yang dingin. Ya gimana, Iona kan robot ya kan? Akhirnya mereka tuh jadi bersaing untuk ngedapetin perhatiannya Blade. Dari siapa yang bisa ngelayanin Blade dengan baik sampai kuat-kuatan melindungin Blade waktu bobo. Pas lagi berdua gitu, Iona pun cerita kalau dulu dia tuh sendirian dan kesepian. Blade adalah satu-satunya orang yang ngedatengin dan ngunjungin dia. Lah kok sama kayak nasibnya Sophie? Sophie bisa hidup di dunia ini juga karena Blade. Gara-gara punya kesamaan nasib itu, akhirnya mereka berdua pun jadi berteman. Blade yang ternyata lagi nguping pembicaraan mereka pun langsung senyum senang. Besoknya, Blade ternyata sadar kalau hitungan bom Iona tuh tetap berjalan mundur. Jadi walaupun Blade udah jadi masternya Iona, ternyata itu nggak ngehentiin proses penghancuran dirinya si Iona. Eliza terus mikir, mungkin karena si Blade itu adalah manusia, dan masternya Iona haruslah berupa komputer. Ya udahlah, Iona pun cuma bisa pasrah, dan ngomong kalau permintaan terakhirnya adalah menikmati waktu bersama teman-teman untuk terakhir kalinya. Teman-temannya terus ngadain pesta dan nyeneng-nyenengin Iona semalaman. Terus Ernest nyadar dong kalau dari tadi tuh si Blade nggak kelihatan, jir. Kemana tuh anak? Padahal waktu Iona tuh udah tinggal hitungan detik doang. Akhirnya Iona pun menjauh dari teman-temannya dan ngebikin sihir barrier. Iona ngucapin makasih ke mereka karena udah nyenengin dia di akhir hidupnya. Tapi di detik-detik terakhirnya, Iona pun ngomong kalau dia tuh takut. Dia nggak mau mati dan ninggalin semuanya. Iona mohon ke teman-temannya jangan sampai ngelupain dia. Tapi begitu waktu hitungannya habis, lah kok Iona nggak jadi meledak? Anak-anak yang lain jadi bertanya-tanya dong. Wah, ada apa nih? Terus tiba-tiba Blade muncul dari lantai. Ternyata Blade tuh baru aja dari tempatnya si komputer induk. Blade mohon-mohon ke induk untuk ngebiarin Iona hidup. Dan bener aja, koneksi Iona ke komputer induk udah nyambung lagi. Teman-teman langsung pada seneng banget dong dan ngerayain hal itu. Besoknya, sekolah ngadain Battle Royale. Dan tentu aja Blade yang menang. Tapi masih ada satu orang lagi yang masih bertahan, yaitu Leonard. Wah, teman-temannya langsung nyemangatin Leonard dong biar bisa ngebalesin dendam mereka. Tapi begitu Leonard nyerang, Blade bisa ngindarin dengan mudah dan ngalahin dia. Teman-teman yang lain langsung pergi dan kecewa. Ya, udah tahu kalau si Leonard tuh ampas, kok masih harapin dia sih? Malamnya Leonard pun mikir, dan kekuatannya dia tuh nggak bakal bisa ngalahin Blade. Dan kalau nggak bisa ngalahin Blade, maka Ernest nggak mungkin bisa suka sama dia. Ternyata si Leonard ini tuh masih terobsesi sama Ernest, guys.
Maria yang tahu keresahan Leonard itu ngasih semangat ke dia. Terus tiba-tiba si jenius Elisa muncul. Elisa ngomong kalau Leonard nggak bakalan bisa ngalahin Blade sendirian. Jadi dia nawarin bantuan. Elisa bakalan mikirin rencana brilian buat ngalahin Blade. Leonard yang setuju sama Elisa itu langsung ngumpulin teman-teman yang lain dan ngebikin konferensi buat ngalahin Blade. Leonard tanya dong ke mereka, apa mereka punya ide buat ngalahin Blade. Jessica nyaranin buat nyerang si Blade waktu bubuk aja. Tapi Ernest ngomong kalau itu adalah cara yang licik. Eliza terus ngejawab kalau sebenarnya nggak apa-apa ngelawan Blade pakai cara licik. Soalnya kan selisih kekuatan mereka aja udah jauh banget. Jadi wajar-wajar aja lah ya kalau mereka ngehalalin segala cara. Tapi Ernest ngeyel dan pengen nyoba bertarung dengan adil sekali aja. Dan kali ini Ernest pinjam tombaknya Leonard. Tapi langsung kalah. Akhirnya Jessica ngomong, oke, sekarang pakai caraku. Dan Jessica menyelinap ke kamar Blade waktu dia lagi tidur. Tapi ternyata di sana ada Iona yang lagi mau dijaga. Dan serangan diam-diam Jessica itu langsung gagal. Lah, Jessica marah-marah dong. Ngapain jir Iona malah nyerang dia? Kan mereka satu tim. Walah, ternyata mode jaganya Iona tuh otomatis. Iona pun cuma bisa minta maaf doang ke Jessica. Teman-teman yang lain juga nyoba berbagai cara buat ngalahin dia. Tapi semuanya gagal. Soalnya Blade tuh emang terlalu kuat. Bahkan Ernest coba ngajakin Blade buat main Sweet. Alah, tapi tetap aja dong Ernest nggak pernah menang. Sampai-sampai tangannya Ernest tuh kesleo gara-gara kebanyakan Sweet. Di pertemuan berikutnya, mereka ingat cara Iona menang lawan Blade kemarin. Iona ngegunain jiwanya sebagai sandera saat melawan Blade. Akhirnya mereka pun mutusin buat pakai cara yang sama kali ini. Soalnya dia tuh pengen banget bisa menang dari Blade. Pas pelajaran, Blade sadar kalau Leonard, Clay, dan Kasim tuh nggak ada. Tapi waktu tanya ke Ernest, Ernestnya pura-pura nggak tahu. Dan tiba-tiba aja muncul 3 orang bertopeng yang menyerang tuh kelas. Ketiga orang itu ngomong kalau kelas ini tuh udah ada di bawah kendali mereka. Ernest memanggil mereka sebagai teroris. Tapi Blade tuh kayaknya nggak peduli gitu. Teroris tadi menyandera guru UKS mereka dan merintahin semuanya buat keluar kelas. Ernest pun nyuruh Blade buat nyelamatin tubuh guru. Eyalah, tapi bu gurunya tuh langsung kesenengan dong waktu tahu kalau dia bakalan diselamatin Blade. Lah, cewek-cewek yang lain malah pada iri dan rebutan pengen disandera sama tuh teroris biar diselamatin Blade. Gimana sih ini? Akhirnya tuh bu guru pergi dan ngebiarin cewek-cewek lain biar jadi sanderanya. Ya udah deh, akhirnya Ernest pun yang jadi sandera. Tapi si Blade-nya tuh masih tenang-tenang aja dan gak bergerak sama sekali. Ernest jadi kesel dong, dan langsung teriak ke Blade supaya nyelamatin dia. Mana cewek-cewek yang lain juga malah ikutan acting lagi disandera lagi, dan minta diselamatin sama si Blade. 3 teroris tadi pun langsung minta Blade buat nyerah aja. Blade terus ngomong kalau dia tuh sebenarnya tahu kalau mereka bukan teroris, tapi teman-teman mereka juga. Gara-garanya Blade tuh udah hafal sama tingkah lakunya mereka. Ya, gara-gara udah ketahuan, mereka pun langsung lepas topeng dan minta maaf ke Blade. Leonard terus ngomong kalau ini adalah satu-satunya cara buat ngalahin Blade. Akhirnya, Leonard tetap nekat buat nyandera Ernest dan minta Blade buat mengakui kekalahan. Tapi kali ini Blade nggak mau menyerang, dan mengayunkan pedang ke arah Leonard dengan santai. Dan ketiga cowok gaji tadi langsung hancur pakaian dan pedangnya karena kena serangan Blade itu. Tahu rencananya gagal total, semua orang pun langsung ngeroyok Blade pakai kekuatan penuh. Tapi lagi-lagi mereka semua tuh langsung di wipe out sama Blade dengan mudah. Kok ya nggak nyerah-nyerah sih mereka? Terus pas makan siang, mereka ngeliat ada murid yang lagi dikasih birthday surprise gitu. Nah, si Blade terus ngomong kalau dia tuh nggak tahu kapan hari ulang tahunnya. Waktu nanya ke si Dione, dia juga nggak tahu usia pastinya. Dia cuma tahu kalau mereka nemuin Blade 16 tahun lalu waktu Blade berumur 1 tahunan. Maria terus nanya tanggal pastinya kapan Blade ditemukan. Dione ngomong kalau waktunya tuh sekitar sebulanan lagi. Dia juga ngasih tahu waktu ditemuin Blade tuh lagi megang pedang. Makanya dia dinamain Blade. Terus Ernest akhirnya kepikiran ide untuk ngasih hadiah apa waktu Blade ulang tahun. Lagi asik-asiknya ngerumpi, si Raja Gaji tiba-tiba muncul. Dia ngomong kalau kareton katsu bakalan jadi hadiah yang bagus buat Blade. Jessica ngomong lah, kalau kare mah di kantin juga ada. Tapi si Raja ngomong kalau mereka tinggal bikin kareton katsu yang spesial aja buat Blade. Habis itu Raja ngumpulin semua murid ke bawah tanah, di mana dapur kerajaan berada. Di sana, Raja nyuruh murid-murid untuk melakukan pelatihan dengan makan makanan yang enak. Tapi begitu pintunya dibuka, lah kok hutan belantara, Jir? Murid-murid bingung dong, kok di bawah sekolah bisa ada hutan belantara segede gaban kayak gini, weh?
Ya udahlah, ngikut aja. Namanya juga anime absurd ya kan? Pintu tadi pun langsung tutup lagi dan Raja ngomong kalau pintu itu nggak akan terbuka sebelum mereka nyelesain misi. Asisten Raja ngasih tahu kalau murid-murid itu harus bertahan hidup di hutan itu sampai mereka mengkonsumsi 11 miliar kalori. Dione juga ngomong kalau di sana tuh akan ada banyak bahan makanan. Tapi makhluk-makhluk di sana tuh berbahaya semua. Akhirnya misi mereka pun dimulai. Murid-murid mulai bikin perkampungan dan berpakaian kayak makhluk prasejarah. Blade dan yang lainnya langsung berburu monster buat dimakan. Dan murid-murid lain tampaknya punya tugas masing-masing. Pokoknya udah kayak perkampungan pada umumnya gitu deh. Terus waktu Blade lagi mandi, tiba-tiba Ernest nyusulin dia. Ernest penasaran sama luka di dada Blade. Dan nanya, kayak apa sih Blade waktu masih kecil? Blade ngejawab kalau dia tuh udah bertarung dari kecil demi bertahan hidup. Dan dia harus selalu menjadi lebih kuat biar bisa survive. Ernest terus nyentuh dadanya Blade dan mulai ngedeketin dia. Tapi tiba-tiba aja Claire muncul dan melarang Ernest buat nyentuh-nyentuh dadanya Blade lebih jauh. Wah, Ernest langsung malu banget dong. Ternyata dari tadi mereka tuh diliatin sama teman-temannya. Beberapa hari kemudian, perkampungan purba yang kemarin dibikin sama anak-anak tuh udah jadi kayak kota gitu. Kayaknya peradaban mereka udah mulai maju deh. Si Raja pun mikir, kayaknya tugas mereka tuh terlalu mudah. Jadi si Raja mulai ngasih misi baru. Tiap anak disuruh ngumpulin bahan-bahan makanan yang udah dia tentuin. Gak pakai lama, mereka langsung cus ke gua buat nyariin bahan pertama. Dan mereka pun ketemu sama monster kubis yang bentuknya sas banget. Ernest berencana buat ngebakar tuh kubis. Tapi Sophie ngelarang dia. Soalnya mereka tuh butuh kubis itu mentah-mentah buat dimasak. Ya udah deh, akhirnya tuh kubis dikeroyok sama anak-anak dan berhasil dikalahin. Habis itu, mereka pun masuk ke ladang buat ngelawan jagung atlet tinju. Awalnya Blade mau pakai jurus pedangnya, tapi lagi-lagi Sophie ngasih tahu kalau tuh jagung cuma bisa dikalahin lewat adu tinju. Kalau enggak rasanya tuh nggak bakalan enak. Ya udahlah, tiba-tiba Blade berubah jadi Ashita Nojo dan ngelawan tuh jagung. Blade akhirnya menang dan sempet-sempetnya ngepose jadi Joyabuki waktu mokat. Yang terakhir, mereka tuh harus ngambil wortel raksasa. Nah, waktu mau dicabut sama Blade, tuh wortel teriak kenceng banget. Ternyata itu adalah kutukan dari si wortel. Tiba-tiba, Iona ngasih tahu Blade kalau biar dia aja yang narik wortelnya. Soalnya dia tuh nggak ngefek sama kutukan, kan dia robot. Anak-anak yang lain pun nutup kuping mereka waktu Iona narik tuh wortel. Dan bener aja, gara-gara teriakan terkutuk itu, tempat sekitar mereka langsung hancur lebur. Setelah berhasil ngumpulin semua bahan, mereka semua pun balik ke kota dan pesta-pesta. Si Raja muji murid-muridnya yang udah berhasil berkembang dengan pesat. Tapi masih ada bahan ultimate terakhir yang harus mereka dapetin. Raja pun nyuruh mereka buat pergi ke pohon raksasa. Dan ngeburu makhluk paling berbahaya yaitu Beast King. Ternyata Beast King itu adalah monster yang gede banget, jir. Walau gitu mereka semua tuh gak ada takut-takutnya. Tapi waktu mau dilawan, ada monster yang jauh lebih gede lagi ngemakan Beast King itu dengan tiba-tiba. Waduh, ternyata itu adalah monster legendaris yang bernama Behemoth. Si Raja seneng banget lah. Soalnya dengar-dengar dagingnya Behemoth tuh jauh lebih enak daripada Beast King. Allah, yang dipikirin perutnya mulu deh sini Raja Gajah. Para murid pun langsung ngeroyok tuh Behemoth. Tapi ini monster terlalu kuat buat mereka. Bahkan serangan gabungan Sophie, Iona, Ernest, dan Maria pun juga nggak ngefek apa-apa ke Behemoth. Malah Behemothnya tuh nyerang balik mereka. Untungnya Leonard tuh punya jurus Keka yang kuat. Kayaknya Blade harus turun tangan deh. Dan dia pun minjem pedang Asmodeus punya Ernest. Soalnya menurut Blade cuma ada satu jurus yang bisa ngalahin Behemoth. Tapi Maria sadar kalau Blade tuh nggak bisa ngelakuin itu sendirian. Soalnya bakalan makin lebih dari 15% kekuatannya. Dan menurut Blade, dia tuh butuh 30% kekuatan untuk ngeluarin skill itu. Jadi deh, Blade pun minta bantuan Maria buat ngasih dia kekuatan iblis. Blade megang tangan Maria buat nyedot kekuatannya. Tapi Maria punya cara yang lebih cepat, yaitu pakai ciuman langsung buat transfer kekuatannya. Habis itu, Sophie dan Iona tag team buat ngehentiin gerakan Behemoth. Dibantu sama murid-murid NPC lainnya, mereka ngasih waktu buat Blade nyiapin skillnya. Dan pas udah siap, Blade nyuruh anak-anak yang lain buat menyingkir. Bener aja, pakai 30% kekuatannya ditambah kekuatan iblis Maria, pedang Asmodeus berubah jadi pedang raksasa bernama Holy Demon Blade. Dan mereka berhasil ngebelah Behemoth pakai pedang tadi. Habis itu, Blade langsung kecapean dan ngantuk. Tapi sebelum tidur, Blade sempat bilang makasih ke Maria. Karena ujiannya udah selesai, mereka pun balik ke akademi. Tante dokter UKS ngomong kalau Blade tuh sekarang udah bisa pakai 18% kekuatannya. Lumayan lah, nambah 3%. Habis itu Blade pun pergi ke kantin sekolah. Dan ternyata teman-temannya tuh udah siap-siap ngasih surprise ultah ke dia. Ernest ngomong kalau hari ini tuh adalah hari di mana Blade ditemukan.
Jadi anggap aja kalau ini tuh hari ulang tahunnya Blade. Chu ngomong kalau sekarang Blade tuh udah 18 tahun, dan mereka ngasih hadiah nasi kare tonkatsu spesial buat Blade. Bahan-bahannya dari yang dikumpulin mereka waktu ujian kemarin. Blade terharu banget dong, soalnya dia tuh gak pernah disurprisein kayak gini. Sambil nangis dia pun bilang makasih ke teman-temannya. Selamat ultah ya Blade. Besoknya di tempat latihan, kita ngeliat Clay yang lagi belajar jurus pedangnya Blade. Clay seneng banget soalnya dia tuh akhirnya bisa juga. Tapi tiba-tiba Sophie datang dan ngasih tahu cara yang benar. Tapi kekuatannya Sophie bener-bener nggak ngotak, Jir. Beda banget sama yang Clay lakuin tadi. Clay cuma ngomong ya, emang gini harusnya jurus tadi itu sebenarnya. Dan Sophie pun berhasil ngancurin target sampai berkeping-keping. Tapi tiba-tiba Sophie mau nyerang Blade. Ternyata itu adalah Sophie palsu. Dan Sophie yang asli muncul buat nyelamatin Blade. Teman-teman yang lain bingung dong. Loh kok ini ada dua Sophie? Tapi sebelum tahu jawabannya, si Sophie impostor itu langsung kabur. Sophie palsu tadi langsung balik ke markasnya. Dan ternyata di sana ada banyak Sophie-Sophie palsu yang lainnya juga. Mereka adalah hasil sisa dari eksperimen cloning pahlawan yang gagal. Dan misi mereka adalah ngebunuh Blade. Di tempat latihan, kali ini Jessica yang ngeluarin jurus api pakai alat temuannya Eliza. Anak-anak yang lain tuh takjub sama hasil serangannya. Tapi Blade ngomong kalau serangan tadi tuh biasa aja kok, gak ada yang spesial. Eliza ngamuk dong. Kan anak-anak yang lain gak sekuat Blade. Jadi ya wajar lah kalau mereka senang bisa ngeluarin jurus kayak gitu. Tiba-tiba Sophie palsu yang ngebawa sabit datang. Blade langsung tanya kali ini tuh Sophie sabit mau apa. Sophie sabit pun nyerang Blade dengan tiba-tiba. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Tapi lagi-lagi Sophie asli muncul dan si sabit langsung kabur. Dalam sehari itu Blade udah diserang sama Sophie palsu sebanyak 4 kali. Jadi akhirnya anak-anak tuh rapat di kantin buat ngomongin masalah itu. Ernest menduga kalau Sophie-Sophie palsu tadi tuh mau ngebunuh Blade, tapi Blade nggak peduli sih. Nah, di tempat persembunyiannya, 5 Sophie palsu lagi ngomong sama bosnya, kalau mereka tuh bakalan ngebunuh dan melampaui Blade. Soalnya itu adalah alasan mereka diciptakan. Malamnya, Sophie ngecek Blade waktu tidur, dan ternyata Iona udah ngelindungi dia dan nyuruh Sophie buat nggak usah khawatir. Ya udahlah, Sophie pun keluar dan malah ketemu sama Sophie palsu yang bernama Une. Sophie terus ngomong sama Une kalau mereka tuh mending nyerah aja deh. Soalnya gak bakalan mereka bisa ngebunuh Blade. Tapi Une ngejawab kalau mereka tuh cuma diperintah. Dan melampaui pahlawan besar itu adalah tujuan hidup mereka. Sophie terus nyadar kalau mereka berlima tuh udah dimodifikasi pikirannya setelah proyek pahlawan ditinggalkan penciptanya. Une membenarkan hal itu. Bahkan gara-gara modifan itu, jangka waktu hidup mereka juga jadi pendek banget. Beda sama Sophie. Karena gak bisa melanggar misinya, Une pun langsung menyerang Sophie. Tapi dengan mudah, Sophie bisa ngalahin Une. Waktu mau ngebunuh Une, Sophie udah gak tega dan ngebiarin Une buat pergi. Besoknya di virtual reality, Blade lagi-lagi diserang sama Sophie palsu. Kali ini yang bentuk loli, namanya Shinkyu. Waktu diserang Shinkyu, Blade diem aja sampai mati. Terus pas balik ke real world, Eliza ngomong kalau Shinkyu tuh seneng banget karena udah bisa ngalahin Blade. Walah, ternyata ini adalah rencana Eliza buat ngibulin tuh Sophie palsu. Tapi nggak lama ternyata si Shinkyu ini sadar kalau dia tuh cuma dibohongin aja. Blade pun dikejar-kejar lagi sama Shinkyu. Mana nambah satu lagi Sophie palsu yang datang ngejar. Terus karena gagal buat nangkap Blade, mereka pun ngeluarin black hole dong. Niatnya tuh biar Blade kesedot sama tuh black hole. Tapi malah ngehancurin tempat mereka berada. Nah, Blade pun mikir kayaknya jurus mereka tuh cuma bisa bertahan selama 10 detik. Sama kayak Sophie. Tapi ternyata sampai tuh dua Sophie kehabisan tenaga, black hole-nya masih ada dong. Dan mulai nyedotin teman-temannya Blade. Untungnya Blade nyelamatin mereka. Sophie pun langsung ngegunain kekuatan black hole-nya juga buat nyerap tuh energi black hole. Untungnya rencana Sophie berhasil, dan dia langsung kecapean. Waktu bangun di UKS, Sophie nanya ke Blade apa tadi ada korban jiwa. Tapi Blade ngejawab untungnya tuh nggak ada. Dan yang terluka udah disembuhin sama Claire. Jadi Sophie tuh nggak perlu khawatir. Sophie terus ngasih tahu kalau mereka berlima itu adalah hasil dari eksperimen Project Pahlawan. Sama kayak Sophie. Bedanya Sophie tuh ditemuin dan diselamatin sama Raja Gilgamesh. Dan mereka berlima nggak punya seseorang yang bisa nyelamatin mereka. Tapi Blade ngejawab kalau dia tuh pengen mereka berlima tuh jadi temennya. Bahkan pengen mereka tuh bisa jadi murid sekolah itu. Tapi Sophie sadar kalau itu semua tuh nggak mungkin. Gara-gara tujuan hidup mereka tuh cuma ngalahin Blade aja. Apalagi mereka semua tuh udah dimodifikasi. Jadi mereka nggak punya pilihan lain. Sorenya, Blade dan teman-temannya ngumpul di kantor aja. Raja ngasih tahu kalau ternyata Sophie udah mengundurkan diri dari sekolah. Ernest marah-marah dong ke Raja, kenapa dia nggak si Sophie? Blade pun mikir kalau pasti si Sophie ini pergi buat nyari kelima saudara-saudaranya.
dan Ernest maksa untuk ngajak Sophie balik. Tapi Raja ngomong kalau cara satu-satunya menghentikan kelima Sophie itu adalah dengan cara membunuhnya. Jadi pasti Sophie sendiri yang bakalan ngelakuinnya. Tapi si Ernest tuh ngeyel. Pasti ada cara lain deh buat nyelesain masalah ini. Raja pun cuma bisa ngewanti-wanti kalau mereka harus benar-benar berhati-hati dalam bertindak. Blade akhirnya mutusin tetap bakalan nolongin Sophie diam-diam. Diikuti sama Chu dan Iona. Terus Maria mode iblis juga muncul untuk ikutan. Pas keluar gerbang sekolah, mereka ngeliat temen-temennya yang lain dan nungguin Blade. Ternyata mereka semua juga mau nolongin Sophie. Di tempat lain, Sophie lagi ngecek tempat persembunyian mereka. Tapi tampaknya tempat itu udah sepi. Ernest pun datang nemuin Sophie, dan ngomong kalau mereka tuh bisa ngebantu Sophie. Sophie akhirnya ngejelasin tentang eksperimen pahlawan ke teman-temannya yang lain. Akhirnya semua orang sekarang tahu kalau Sophie ini adalah hasil kloningan pahlawan, yang diciptakan untuk melampaui sang pahlawan itu sendiri. Eksperimennya tuh harusnya udah tutup, tapi ternyata seseorang nyuri data penelitiannya. Sampai akhirnya terciptalah kelima Sophie palsu tadi. Ernest bingung lah. Loh, harusnya Sophie-Sophie ini kan ngincer pahlawan besar. Kok mereka mau ngincer Blade? Oh, mungkin Blade cuma buat ngetes kekuatan mereka kali ya, pikir Ernest. Kayaknya Ernest nih belum nyadar deh kalau Blade itu mantan pahlawan besar. Blade pun cuma bisa ngiya-iyain Ernest aja daripada ketahuan. Hehehe. Terus Sophie pun ngomong kalau dia ngerasa bersalah sama kelima saudaranya. Gara-garanya cuma dia doang yang hidupnya normal. Jadi, Sophie tuh pengen melindungi mereka dan nyelesain semua masalah walaupun harus ngorbanin nyawanya. Tapi Ernest langsung ngegeplak palanya Sophie. Dan ngomong kalau Sophie tuh harusnya cerita-cerita lah ke mereka. Karena itu adalah tugas teman buat nolongin dan ngebantu dia. Sophie seneng banget dong. Tapi dia juga mikir kalau bakalan berat buat nyelamatin saudara-saudaranya itu. Gara-garanya mereka tuh emang diprogram untuk nyelesain misi. Apalagi gara-gara modifikasi di tubuh mereka, masa hidupnya pun jadi pendek. Tapi Blade ngomong ke Sophie untuk percaya sama dia dan teman-temannya. Di tempat persembunyiannya, Une dan yang lainnya nemu surat tantangan untuk melawan Blade di area akademi. Nah, Blade-nya sendiri udah nungguin mereka buat datang. Ernest dan yang lainnya juga nunggu dengan was-was. Tapi Sophie yakin kalau mereka tuh bakalan datang. Soalnya kalau Sophie ditantang gitu ya pasti muncul lah. Bener aja. Kelima Sophie palsu itu muncul ngebawa senjata lengkap. Ternyata si Blade itu pakai earphone dan dipandu sama Eliza dari jauh. Kayaknya si Eliza ini punya rencana khusus untuk menghadapin tuh 5 cewek gila. 5 cewek itu pun langsung menyerang Blade bersamaan. Dan Blade cuma fokus menghindari serangan mereka. Jadi, rencana awal Eliza tuh Blade disuruh untuk menguras tenaga mereka. Sementara Eliza bakalan nyari siapa orang yang memerintah mereka. Dan juga nyari cara untuk memprogram ulang cewek-cewek itu. Karena cuma boleh menghindar, Blade rada kesusahan buat nahan serangan mereka. Sampai-sampai si pedang Blade ini lepas dari genggamannya. Ernest khawatir dan pengen ngebantuin Blade. Tapi Sophie ngingetin Ernest untuk percaya aja sama Blade. Blade pun berhasil ngehentiin mereka pakai kekai pelindung dan ngedorong mereka menjauh. Salah satu Sophie palsu ngegunain skill palalainya. Dia bikin semuanya jadi kebalik. Blade pun jadi kepental-pental dan berhasil dijatuhin. Belum sempat bangun, Sophie palsu yang lainnya udah ngeluarin kage bunsin. Jessica tiba-tiba ngelempar benda mirip kapsul ke Blade. Dan Blade langsung masukin tuh benda ke pedangnya. Dan benda itu, Blade jadi bisa ngegunain kekuatan anginnya Jessica. Si Sophie kage bunsin tadi langsung pingsan kehabisan tenaga. Giliran Sophie yang lain menyerang Blade. Kali ini, Leonard yang lempar kapsul tadi. Dan Blade jadi bisa ngegunain kekai pelindungnya Leonard. Blade jadi bisa ngalahin Sophie palsu barusan, tapi pedangnya ikutan pecah. Habis itu, Shinkyu nyerang Blade. Untungnya Blade bisa menghindar. Blade terus minta Ernest buat ngasih kekuatannya ke dia. Dan Ernest langsung lempar kapsulnya. Sayangnya gara-gara serangan Shinkyu, kapsul tadi tuh gagal ditangkap sama Blade. Sophie terus ngegunain kekuatan ngehentiin waktunya untuk ngambil kapsul tadi dan nyelamatin Blade dari serangan Shinkyu. Di saat yang bersamaan, Shinkyu nyerang Blade pakai kekuatan pahlawan. Dan kali ini Blade minjem kekuatan Sophie buat nyerang balik. Shinkyu terus pingsan kehabisan tenaga. Nah, kali ini tinggal Une aja yang tersisa. Dia terus pakai kekuatan pedangnya buat nyerang Blade. Tapi Blade nahan serangan Une pakai kekuatan apinya Ernest. Gara-gara sama-sama kuat, serangan tadi pun langsung mencar ke segala arah. Dan ngebuat anak-anak yang nonton jadi pada panik. Terus kayaknya Une tuh masih belum pingsan habis ngeluarin kekuatan sedahsyat tadi. Dan Blade pun nanya kenapa Une nggak nyerang dia lagi. Ternyata Une ngomong kalau waktu hidupnya tuh udah nggak lama lagi. Dan tubuhnya udah mulai copot satu persatu. Blade bingung dong kenapa nih kok jadinya kayak gini. Une pun ngejawab kalau waktu hidup mereka tuh cuma 14 hari doang.
Dan hari ini adalah hari terakhir mereka. Blade pun ngehubungi Eliza pakai earphone-nya dan minta Eliza untuk nyari solusi. Tapi Eliza yang lagi di tempat persembunyian mereka itu ngomong kalau dia tuh udah gak punya waktu lagi untuk nyelamatin mereka. Blade pun nyuruh Eliza buat nyari pencipta Shopee palsu tadi, dan minta dia buat nyelamatin mereka. Tapi Eliza ngasih tahu Blade kalau dia tuh udah ketemu sama penciptanya. Namun ternyata tuh orang udah mati dari lama banget. Jadi sebenarnya tuh nggak ada orang yang ngasih Shopee palsu tadi perintah. Shopee asli terus nyuruh Blade buat ngumpulin saudara-saudaranya jadi satu. Shopee ngomong ke Une kalau masih ada satu cara terakhir biar mereka tuh bisa selamat. Tapi Une mikir kalau udah nggak ada gunanya mereka hidup. Soalnya mereka tuh udah gagal buat ngalahin Blade. Tapi si Blade nyemangatin mereka untuk tetap hidup dan berlatih supaya bisa lebih kuat. Biar suatu saat nanti mereka tuh bisa ngalahin Blade. Shinkyu pun ngomong kalau itu adalah ide yang bagus. Habis itu, Shopee minta Une untuk menggunakan kekuatan pahlawannya. Dan dengan bantuan Blade, akhirnya jiwa mereka pun ditransfer ke dalam tubuh Shopee dan hidup di dalamnya. Keesokan harinya, kita ngeliat Shopee yang ngunjungin Blade yang lagi dirawat di UKS. Jadi, sekarang Shopee tuh bisa ganti-ganti kepribadian gitu. Bisa jadi Une, Shinkyu, dan yang lainnya. Mereka semua minta Blade buat cepet-cepet sembuh, biar mereka tuh bisa bertarung dan ngalahin dia. Beberapa hari kemudian, kita ngeliat si Raja lagi-lagi ngadain latihan khusus. Murid-murid lagi pada ngelawan monster raksasa yang kuat banget. Sampai-sampai Chu harus berubah jadi mode naganya. Tapi tetap aja si Chu tuh kalah telak sama tuh monster. Bahkan kekuatan apinya Ernest juga cuma geli-geli aja buat monster itu. Bahkan Shopee juga ngegunain semua kekuatan saudara-saudaranya sekaligus. Tapi tetap aja nggak ngefek. Pokoknya semua murid-murid terkuat tuh udah nyoba ngelawan tapi tetap aja gagal. Asisten Raja pun mulai khawatir dan takut kalau murid-murid tuh bakalan terluka. Tapi Rajanya cuma ngakak doang. Dia ngomong kalau mereka tuh nggak perlu khawatir. Soalnya di akademi ini ada pahlawan terkuat di dunia. Dan bener aja dong, tiba-tiba monster itu langsung di KO dengan sekali serang sama seseorang. Yup, lah siapa lagi kalau bukan Blade? Sambil ngebawa makan siangnya, Blade heran sama temen-temennya. Lagi pada ngapain sih kalian? Kok kelihatan sibuk amat? Tanya Blade dengan polos. Ya temen-temennya langsung kesel lah sama si Blade. Oh, dasar manusia terkuat gak normal, teriak mereka. Nah, inilah akhir dari anime Eiyuu Kuyoshitsu. Wah, gimana nih menurut kalian? Seru banget kan animenya?